Hai guys, pertama-tama gue mau mengucapkan happy anniversary ke-7 untuk BTS. BTS, the biggest boy band in the world. Yap, walaupun BTS bukanlah bias utama gua, tapi kalau ada yang nanya gua siapa boy group K-pop terbesar sekarang, maka gua nggak akan ragu menjawab BTS. Yap, mereka adalah grup tersukses K-pop sekarang ini yang berhasil menembus batas-batas yang selama ini tidak bisa ditembus oleh para pendahulunya gitu. Jadi BTS ini bener-bener yang kayak hebat banget lah sekarang. Tapi segala kesuksesan tersebut tidak didapatkan BTS dengan cara atau instan gitu. Mereka itu butuh perjalanan, butuh proses yang sangat panjang. Gue sendiri udah kenal BTS sejak mereka debut. Saat itu mereka masihlah grup kecil, grup yang tidak terlalu terkenal, bahkan masih disebut grup nugu gitu. Grup dari agensi kecil yang dipandang remeh sama banyak orang gitu. Tapi mereka berproses pelan-pelan sampai akhirnya menjadi sesukses sekarang gitu. Jadi ya BTS ini adalah grup yang mendapatkan respect setinggi-tingginya dari gua. Gua selalu respect sama orang-orang yang berusaha dari bawah sampai akhirnya berhasil sampai ke atas gitu. Salut buat BTS. Nah, di video kali ini untuk merayakan anniversary ke-7 BTS, gua mau membuat 7 alasan yang membuat BTS bisa sesukses sekarang gitu. Dan tentunya alasan ini menurut opini gua pribadi gitu. Kalau kalian ARMY punya alasan sendiri gitu, silahkan tambahkan di kolom komen di bawah. Oke? Jadi langsung aja kita masuk ke alasan pertama. Alasan pertamanya adalah karena lagu BTS selalu bagus. Yap, gue selalu bilang gitu, seorang penyanyi atau sebuah grup menyanyi kalau mau terkenal, yang paling utama adalah lagunya harus bagus gitu. Mau dia jago nyanyi kayak apapun, mau bisa nyanyi sampai 10 oktav nadanya gitu, tapi kalau lagunya nggak bagus, ya nggak bakal terkenal. Lagu adalah faktor utama yang bikin penyanyi atau grup menyanyi terkenal gitu. Dan BTS punya lagu-lagu yang sangat bagus gitu. Setiap kali comeback, lagu BTS tuh selalu bagus, dan bahkan lebih bagus dari lagu sebelumnya gitu, sehingga nama mereka terus berproses sampai akhirnya seperti sekarang gitu. Hal itu disebabkan oleh lagu-lagu mereka. Bahkan menurut gue pribadi, beberapa lagu BTS itu masterpiece. Beberapa di antaranya yang gue anggap masterpiece adalah Blood, Sweat, and Tears, Spring Day, dan tentu saja Fake Love. Selanjutnya adalah alasan kedua. Alasan keduanya karena seluruh member BTS bisa bernyanyi dengan baik. Yap, nggak bisa dipungkiri grup K-pop itu adalah penyanyi. Tugas utama mereka adalah menyanyi karena mereka mengeluarkan lagu gitu. Dan sebagai grup menyanyi ya harus semua membernya bisa nyanyi. Dan BTS semua membernya bener-bener bisa bernyanyi dengan baik. Kita jujur-jujuran aja, ada beberapa grup K-pop yang memang nggak semua anggotanya bisa bernyanyi gitu. Dalam grup itu ada 1-2 orang yang nggak bisa bernyanyi, akhirnya dikasih part cuman sedikit banget dalam lagu gitu. BTS tidak melakukan itu karena semua anggota grupnya bisa bernyanyi dengan baik. Jadi pembagian line menyanyi mereka itu seimbang gitu, sehingga semuanya benar-benar ter-highlight kemampuan bernyanyinya. Para rappernya pun bener-bener bisa nge-rap gitu, bukan cuma ngomong cepet. Beda loh ya ngomong cepet sama nge-rap. Anggota BTS ini bener-bener bisa nge-rap rappernya gitu. Jadi penyanyinya bisa nyanyi, rappernya bener-bener bisa rap. Jadi sempurnalah kemampuan mereka dalam menyanyi gitu. Kita lanjut ke alasan ketiga. Alasan ketiganya menurut gue adalah karena koreografi dance BTS itu sangat amat gila. Musik dan lagu-lagu K-pop tidak bisa dipisahkan dengan dance karena itu memang jualannya K-pop gitu. Dan BTS ini koreografi dance-nya sangat amat gila buat gue. Gue udah ngikutin K-pop dari tahun 2007, jadi gue udah ngeliat banyak banget grup K-pop dan banyak banget dance koreografi dari grup-grup K-pop gitu. Dan sampai sekarang gue masih menganggap BTS sebagai grup dengan dance yang paling rumit gitu, yang paling susah dan paling energik. Koreografi mereka itu ketimbang untuk nyanyi lebih seperti koreografi untuk orang tanding dance gitu, susah banget, detailnya banyak banget gitu. Jadi
ya hebat banget lah BTS bisa tampil dengan dance yang begini gitu. Koreografer BTS juga top markotop gitu, dan anggota BTS juga sesekali membantu membuat koreografi dance-nya. Jadi ya koreografi dance BTS ini layak banget untuk diacungi jempol. Kita lanjut ke alasan keempat. Di alasan keempat adalah karena live performance BTS yang bagus. BTS punya lagu yang bagus, punya member yang bisa bernyanyi, punya koreografi dance yang bagus. Tapi kalau tiga hal itu tidak berpadu saat live performance beneran, gak bakal mereka bisa terkenal ini gitu. BTS ini adalah salah satu grup K-pop yang menurut gue live performance-nya sangat gila gitu. Mereka selalu berusaha untuk tampil live, tidak lip sync. Dengan dance yang sebegitu susah, mereka selalu berusaha tampil live, menyanyi gitu. Kadang-kadang gue nonton BTS live performance sampai kadang-kadang kasihan sendiri gitu, karena capek banget mereka kayaknya ngedance begitu tapi harus tetap nyanyi dengan baik gitu. Makanya gue respect banget lah. Gue jauh lebih respect sama orang yang nyanyi walaupun nyanyinya kadang-kadang meleset nadanya karena capek nari daripada yang lip sync gitu. Dan BTS ini selalu berusaha untuk nyanyi live tidak lip sync. Nice. Dan selain itu, anggota BTS juga selalu ngedance dengan power yang optimal gitu. Ada banyak grup K-pop yang ketika dance practice dance-nya bagus banget, ketika live dance-nya nggak sebagus itu begitu. Mereka dance-nya lebih males ketika tampil live gitu, atau lebih nggak semangat gitu. Mungkin karena ngebagi sama nyanyi. Tapi itu tidak terjadi sama member BTS. Tiap kali live, member BTS tuh selalu ngedance dengan semangat gitu, dengan sangat powerful. Gue sendiri ngeliatnya sampai yang kayak, kok bisa mereka tampil begini saat nyanyi live gitu. Bener-bener yang kayak sama persis sama dance practice-nya. Makanya tadi gue bilang gue suka kasihan sendiri kadang-kadang kalau ngelihat member BTS live performance, karena pasti capek banget men. Lu cover dance BTS aja, setelah cover dance lu pasti akan ngos-ngosan. Lu bayangin lu harus nyanyi sambil dance begitu. Gue yakin member BTS ini abis tampil menghibur kita semua, pas turun panggung banyak yang enggak, pasti capek banget tampil kayak mereka itu. Salut lah buat member BTS. Kita lanjut ke alasan kelima. Alasan kelimanya adalah karena dukungan penuh Big Hit Entertainment. Yap, kita tahu sebelum TXT debut, BTS adalah satu-satunya boy group milik Big Hit gitu. Jadi kelihatan banget kalau Big Hit ini benar-benar mempromosikan BTS dengan sangat baik. Kalian bisa lihat MV BTS itu selalu dibuat dengan kualitas tinggi, bahkan diselipkan teori-teori gitu supaya fansnya bisa benar-benar terkonek sama BTS, bisa ikut mikirin BTS tersebut gitu. Big Hit juga rajin banget ngasih konten terhadap BTS, entah itu di YouTube, entah itu di V-Live gitu, sehingga BTS tuh bisa terkonek langsung sama fansnya. Mereka juga jor-joran promosin BTS, bawa BTS ke Amerika gitu. Jadi Big Hit ini benar-benar manajemennya bagus banget terhadap BTS ini, yang harus ditiru sama agensi-agensi lain gitu. Gue yakin kalau bukan Big Hit agensinya, belum tentu BTS bisa sebesar sekarang. Salut buat Big Hit. Kita lanjut di alasan keenam. Menurut gua alasan keenam kenapa BTS bisa sukses sekarang adalah karena seluruh member BTS punya daya tarik. Kita tahu grup-grup K-pop itu jumlah anggotanya banyak banget gitu, dan gak semua grup bisa membuat seluruh anggotanya terkenal gitu. Gak semua anggota grup itu punya daya tarik. Ada beberapa grup bahkan yang terkenal di grup itu cuma 1 orang atau 2 orang gitu. Sisanya orang lain bahkan gak tahu, dan itu tidak terjadi di BTS. Seluruh member BTS itu benar-benar punya daya tarik masing-masing, sehingga 7-7-nya benar-benar terkenal. Orang-orang tuh kenal BTS bukan cuma karena 1 atau 2 anggotanya, tapi benar-benar kenal 7-7-nya. 7-7-nya itu benar-benar dipromosikan dengan baik dan berhasil menarik perhatian fans gitu. Dan hal tersebut terjadi karena mereka semua punya bakat yang mumpuni di bidang musik gitu. Dan kita sudah sampai ke alasan terakhir alias alasan ketujuh. Dan alasan ketujuh yang menurut gua berhasil membuat BTS bisa sesukses sekarang adalah one and only ARMY. Sesuai dengan nama fandomnya ARMY, ARMY ini benar-benar kayak tentara di dunia fandom gitu. Mereka benar-benar solid, kuat gitu, sehingga
susah banget buat ngalahin ARMY ini dalam berbagai hal. BTS pun selalu berterima kasih kepada ARMY. BTS selalu bilang kalau nggak ada ARMY mereka nggak akan seperti sekarang, dan itu gua sangat setuju. ARMY adalah salah satu alasan kenapa BTS bisa menembus batas-batas yang selama ini nggak ditembus oleh para pendahulu BTS di K-pop gitu. Kesolidan ARMY ini bener-bener nggak ada lawannya deh sekarang, bahkan bukan cuma untuk fandom K-pop tapi fandom dunia gitu. Lo tahu kan waktu pertama kali BTS menang top sosial artis di Billboard Music Awards itu karena apa? Ya karena ARMY. Selama ini mana ada yang bisa ngalahin fandomnya artis-artis barat kayak Justin Bieber, Ariana Grande yang kayak gitu-gitu, karena fans mereka kan sedunia gitu. Tapi akhirnya berhasil ditembus dan dikalahkan oleh ARMY. Sekarang mungkin gue bisa bilang ARMY adalah fandom grup musik terbesar di dunia sekarang, paling solid dan paling kuat gitu. ARMY bener-bener solid mendukung BTS untuk mencapai hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah dibayangkan sama anggota BTS-nya sendiri gitu. Jadi ya gua respect lah sama ARMY, kalian mantep banget lah. Dan ARMY ini bener-bener berproses kan, dari awalnya dikit, diremehin, sampai akhirnya gede sekarang, dan mereka bahkan sekarang yang paling gede gitu. Jadi ya mantep lah ARMY. Nah, itulah 7 alasan yang membuat BTS bisa sesukses sekarang versi gua. Kalau kalian punya versi yang lain atau punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komen di bawah supaya bisa saling sharing dan ARMY lain bisa baca gitu. Dan buat ARMY, kita tahu di tahun ini ada beberapa kontroversi yang menimpa para personil BTS gitu. Jadi ini saatnya kalian bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung member BTS, karena ini adalah tahun ke-7. Kalian pasti tahu kalau di K-pop ada yang namanya kutukan 7 tahun gitu. Tahun ke-7 adalah tahun yang paling riskan bagi grup K-pop. Banyak banget grup K-pop yang bubar di tahun ke-7. Entah karena kontraknya habis, karena ego, karena berantem, karena skandal, karena kontroversi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi ini saatnya kalian benar-benar mendukung BTS, mendukung Bangtan, karena ini adalah tahun yang paling rawan gitu. Jadi ARMY silahkan saling menguatkan. Usia BTS baru 7 tahun, masih panjang karir mereka. Gue yakin kalian masih pingin nonton mereka, masih pingin dukung mereka, masih pingin ngefans sama mereka sampai mereka bapak-bapak nanti kan. Jadi dukung terus BTS, oke? Nah, segitu aja video gue kali ini. Sekali lagi gue mau mengucapkan happy anniversary untuk BTS dan ARMY. Kalau lo suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lo, utamanya para ARMY. Kalau lo mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.